Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Jessica menata rambutnya dengan sisir kayu yang sudah mulai kusam. Ia mematut diri di cermin kecil yang retak di sudut kamar kontrakan sederhana berukuran 3 kali 3 meter. Di balik tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang tidak semulus para selebgram di Instagram, ada pancaran mata jernih dan tulus yang tak bisa dibohongi siapapun. Hari itu, ia bersiap untuk berangkat kerja seperti biasa. Pagi yang biasa. Suara motor berlalu lalang. Anak-anak kecil berlarian di gang. Di atas tungku, bibinya yang sudah setengah tua, Bu Sri, sedang menanak nasi sambil batuk-batuk kecil. "Jess, sarapan dulu. Jangan cuma minum kopi hitam terus," kata Bu Sri, setengah mengomel seperti biasa. Jessica tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bei. Aku makan di kantor aja ya. Masih ada roti kemarin." Jessica bekerja di sebuah kantor percetakan kecil di kota. Meski gajinya tak seberapa, tapi ia menikmati pekerjaannya karena bisa bertemu banyak orang, dan itu membuatnya merasa hidup. Ia pandai menyapa, selalu ramah, dan tidak pernah mengeluh meski hidupnya jauh dari kata nyaman. Di kantor, Jessica adalah karyawan kesayangan Pak Roni, pemilik usaha. Ia pekerja keras dan tidak banyak menuntut. Satu-satunya waktu ia meminta izin adalah saat hari Jumat, karena ia mengajar anak-anak mengaji di musola dekat kontrakannya. "Jess, kalau semua karyawan kayak kamu, hidup saya tenang," kata Pak Roni suatu siang. Jessica hanya tertawa kecil. Hari demi hari berjalan seperti biasanya, hingga suatu ketika, datang seorang pria tinggi, rapi, mengenakan jam tangan mahal dan sepatu kulit yang mengilap. Ia membawa proposal kerjasama dan berbicara dengan gaya meyakinkan. Nama pria itu Budi, anak pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang pemasaran digital. Pak Roni memperkenalkannya pada Jessica, karena Jessica akan bertugas membantu menyusun layout untuk materi kerjasama. "Jessica ya? Nama yang cantik," ujar Budi saat mereka pertama kali berbicara empat mata. Jessica hanya mengangguk sopan, lalu kembali bekerja. Tidak ada yang istimewa, pikirnya. Tapi berbeda dengan Budi. Ia tampak mulai tertarik sejak pertemuan pertama itu. Budi mulai sering datang, dengan berbagai alasan. Kadang membawa data yang sebenarnya bisa dikirim lewat email, kadang hanya mampir membawa kopi dan kue. Teman-teman Jessica mulai menggoda, menyebut kalau Budi menyukai Jessica. Jessica hanya tersenyum, menganggap itu hal biasa, meski dalam hati mulai muncul rasa bingung. Budi tak hanya tampan, tapi juga cerdas dan tampak baik hati. Namun, ia datang dari dunia yang sangat berbeda. Budi tinggal di rumah mewah, punya sopir, dan orang tua yang berpengaruh di dunia usaha. Sedangkan Jessica, setiap hari naik angkot, kadang berjalan kaki kalau dompetnya hanya cukup untuk makan siang. Budi tidak menyerah. Ia mulai mencari tahu tentang Jessica, mengantar pulang diam-diam, bahkan kadang datang membawa bingkisan kecil untuk Bu Sri. Jessica mulai luluh. Ia belum pernah didekati oleh pria seperti itu, apalagi dengan perhatian tulus dan tanpa paksaan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa perbedaan mereka terlalu besar, tapi hatinya sudah mulai memikirkan Budi lebih dari yang seharusnya. Mereka mulai berkencan secara diam-diam. Budi merahasiakan hubungan mereka dari keluarganya. "Mama nggak akan setuju, Jess. Tapi aku yakin, nanti semua akan baik-baik saja," kata Budi suatu malam saat mereka duduk di taman kota. Jessica mengangguk, walau hatinya tidak sepenuhnya yakin. Hubungan mereka berjalan hampir setahun. Jessica akhirnya memperkenalkan Budi kepada Bu Sri. Meski awalnya terkejut, Bu Sri mencoba menerima. "Kalau dia serius dan bisa bahagiakan kamu, Bei cuma bisa doain yang terbaik," ucapnya, meski terlihat ada kekhawatiran di wajah tuanya. Budi akhirnya melamar Jessica. Ia membawa cincin sederhana, melamar di depan Bu Sri dengan senyum dan janji-janji manis. Jessica bahagia, meski ia tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah. Mereka menikah di KUA, hanya dihadiri keluarga Bu Sri dan 2 orang teman Jessica. Tidak ada pihak keluarga dari Budi yang datang. Jessica tahu dari awal bahwa ibu Budi, Bu Retno, tidak menyetujuinya. Budi pun menyembunyikan pernikahan itu selama beberapa bulan, dengan alasan akan memberi kejutan kepada ibunya saat waktu yang tepat.
Tapi waktu itu tak pernah datang. Jessica tinggal di rumah kontrakan mereka sendiri, sementara Budi masih sering tinggal di rumah orang tuanya. Ini Jessica. Istri aku. Akhirnya Budi memperkenalkan Jessica saat mereka berkunjung ke rumah besar itu. Jessica mengenakan gamis sederhana dan membawa oleh-oleh kecil untuk Bu Retno. Tapi sambutan yang ia terima hanyalah tatapan tajam dan nada bicara yang menyakitkan. Kau pikir aku akan terima wanita kampung seperti dia? Lihat bajunya, lihat caranya bicara. Kamu mempermalukan keluarga kita, Budi. Jessica menunduk. Ia tahu dirinya bukan menantu impian Bu Retno. Tapi ia tidak pernah berniat merebut apapun. Ia hanya mencintai Budi dan ingin membangun rumah tangga yang sederhana dan bahagia. Tapi kata-kata itu seperti pisau yang menggores harga dirinya. Hari-hari selanjutnya tidak mudah. Jessica mulai merasakan dinginnya sikap Budi. Ia mulai jarang pulang, sering sibuk dengan proyek dan pertemuan yang tak bisa Jessica ikuti. Ia hamil anak pertama mereka, tapi hanya bisa menjalani semua itu sendiri. Ketika memberitahu kabar kehamilannya, Budi hanya menjawab datar, "Bagus. Jaga kandunganmu baik-baik." Tidak ada pelukan, tidak ada senyum haru. Jessica merasa seperti wanita asing di rumahnya sendiri. Mertua tak pernah menjenguk, bahkan tak mengucapkan selamat. Jessica tetap menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia membaca buku kehamilan, ikut kelas 6 ibu hamil gratis di puskesmas, dan tetap bekerja sambil menahan mual dan lelah. Ia ingin menjadi ibu yang baik. Ia ingin anaknya tumbuh sehat, meski tanpa pelukan ayahnya. Jessica pernah mencoba membicarakan hal ini dengan Budi. Tapi pria itu hanya menatap layar ponsel dan berkata, "Aku capek, Jess. Aku kerja buat kalian juga. Jangan lebay." Malam itu, Jessica menangis dalam diam. Ia memeluk perutnya dan berbisik, "Kita kuat ya, Nak. Mama janji akan jaga kamu meski cuma berdua." Jessica melahirkan saat usia kandungannya 8 bulan setengah. Air ketubannya pecah saat tengah malam. Ia panik, menelepon Budi berkali-kali, tapi tidak dijawab. Ia menghubungi nomor rumah mertua, tapi tidak diangkat. Akhirnya, dengan bantuan tetangga kontrakan, Jessica dibawa ke rumah sakit dengan mobil pinjaman tetangga. Ia menjalani proses persalinan sendirian. Di tengah rasa sakit, takut, dan sepi, ia menggenggam ujung sprei sekuat tenaga. Air matanya jatuh tak terbendung saat terdengar tangis pelan dari bayi yang ia lahirkan. Tapi tangis itu lemah, seperti tercekik. Dokter dan suster tampak panik. Jessica hanya bisa melihat sekilas wajah bayinya yang dibawa ke ruang observasi. Dunia rasanya runtuh saat seorang suster berkata bahwa bayinya tampak mengalami kelainan saraf ringan, kemungkinan bawaan lahir. Jessica tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya ingin melihat anaknya, memeluk, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itulah, pintu ruangan terbuka. Bu Retno masuk dengan langkah cepat. Di belakangnya berdiri seorang wanita cantik berpakaian modis, Cynthia. Jessica tertegun. Tanpa banyak kata, Bu Retno menampar pipi Jessica dengan keras. "Kau tega sekali. Anak cacat kau lahirkan. Ini akibat darahmu yang rendah, penuh kutukan kemiskinan." Jessica membeku. Perih di pipinya tak sebanding dengan luka di hatinya. Air matanya jatuh, tapi ia tak membalas. Di balik tubuh Bu Retno, Cynthia menyeringai kecil. Hari itu, Jessica merasa kehilangan segalanya. Tapi ia juga bersumpah dalam hati. Luka ini akan jadi awal kebangkitannya. Demi anak yang ia lahirkan dalam sakit, sepi, dan air mata. Tubuh Jessica masih lemah saat ia dipindahkan ke ruang rawat inap. Luka persalinannya belum kering, tetapi hatinya jauh lebih luka. Suster menyarankan ia untuk beristirahat. Tetapi bagaimana bisa ia tidur ketika anaknya berada di ruang khusus, dijaga penuh alat medis, dan tidak ada satupun tangan suaminya yang menggenggamnya malam itu? Matanya sayu, namun tetap berusaha melihat ke arah pintu. Tak juga terbuka. Tak ada Budi. Tak ada suara langkah yang ia harapkan. Yang terngiang justru suara Bu Retno, teriakan yang menusuk harga dirinya, menampar lebih keras dari fisik. Paginya, dokter datang bersama suster dan membawa kabar yang agak menenangkan. "Bu Jessica, kondisi bayi ibu stabil. Kami akan lanjut observasi. Kemarin memang sempat ada indikasi gangguan saraf motorik halus,
tapi belum bisa dipastikan. Bayi ibu butuh pendampingan intensif, tapi peluang pulihnya tinggi karena lahir cukup kuat. Jangan stres, Bu. Jessica mengangguk lemah, tapi sorot matanya menguat. Anak itu adalah darah dagingnya. Sekalipun dunia menganggapnya cacat, ia tetap anak yang sempurna di matanya. Ia menguatkan diri untuk bangun, berjalan pelan menuju ruang NICU, hanya untuk sekadar menatap dari balik kaca. Bayi mungil itu terbaring dalam inkubator. Hidungnya kecil, kulitnya merah muda. Matanya sesekali berkedip, tangannya bergerak perlahan. Jessica menahan isak. Ia menempelkan tangannya ke kaca dan berbisik. Maafkan Mama, Nak. Mama janji akan jadi kuat untuk kamu. Hari kedua, Jessica baru menerima pesan dari Budi. Hanya satu kalimat pendek. Gue sibuk. Anak kita kenapa? Tanpa tanda tanya, tanpa empati. Jessica tak menjawab. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Apa Budi layak tahu? Jika saat dirinya hampir mati melahirkan, pria itu bahkan memilih pergi dengan wanita lain? Hari ketiga, Jessica diperbolehkan pulang. Tapi bayinya masih harus dirawat di rumah sakit beberapa hari lagi. Ia menandatangani surat pernyataan dan akan bolak-balik setiap hari untuk menyusui. Ia pulang ke kontrakan dengan taksi online murah. Bu Sri menunggunya di depan rumah. Wajahnya cemas dan penuh iba. Jess, kamu nggak apa-apa? Tanya bibinya pelan. Jessica memeluk Bu Sri, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangis yang ia tahan sejak malam pertama. Tangis yang membawa luka, marah, kecewa, dan hancur berkeping-keping. Budi nggak datang, BI. Bahkan satu detik pun dia nggak datang. Yang datang malah Bu Retno. Sama wanita itu, Cynthia. Bu Sri mengusap punggung Jessica pelan. Ia tak banyak bertanya. Ia hanya menemani, menyediakan telinga dan pundak untuk dipeluk. Hari-hari berikutnya, Jessica jalani dengan tubuh yang masih nyeri dan emosi yang hancur. Tapi tiap pagi ia tetap berangkat ke rumah sakit untuk menyusui. Ia belajar banyak soal menyusui anak prematur, soal pemijatan ringan, soal stimulasi saraf. Ia mencatat, bertanya, bahkan belajar dari ibu-ibu lain yang duduk satu ruang tunggu dengannya. Suatu siang, dokter datang dengan berita baik. Bu Jessica, kami sudah lakukan pemeriksaan ulang. Tidak ada kelainan bawaan. Bayi ibu hanya mengalami lemas lahir akibat stres saat persalinan. Sarafnya normal. Dia akan tumbuh seperti bayi lainnya, dengan perawatan rutin yang baik. Selamat ya, Bu. Jessica menangis. Ia memeluk anaknya erat. Dunia seperti membukakan cahaya baru. Anak itu tak cacat. Anak itu sehat. Dan ia berjanji akan melindungi anak itu dari siapapun yang menyakitinya, termasuk ayahnya sendiri jika perlu. 2 minggu setelah melahirkan, Jessica mulai bangkit pelan-pelan. Ia belum kembali kerja, tapi mulai membuat catatan rencana kecil. Ia mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Menjual perlengkapan bayi bekas dengan kondisi bagus milik teman-temannya. Ia tak ingin bergantung lagi. Budi? Tak pernah datang, tak pernah menjenguk. Bahkan saat Jessica kirim pesan berisi foto anak mereka yang sudah mulai tersenyum. Budi hanya membalas singkat, SIP. Itu pun setelah 2 hari. Jessica mendengar kabar dari tetangga lama Budi bahwa pria itu sering terlihat bersama Cynthia, bahkan menghadiri acara keluarga besar sebagai pasangan. Hatinya sakit, tapi ia tidak lagi marah. Ia hanya merasa kasihan. Budi telah kehilangan keluarga yang sebenarnya, Jessica dan anaknya. Bulan ketiga, Jessica memberanikan diri bicara dengan Pak Roni, tempat ia bekerja. Ia minta izin kerja dari rumah, dan Pak Roni menyetujuinya dengan senang hati. Bahkan ia menawarkan Jessica untuk mengelola media sosial toko yang sedang lesu. Jessica mulai memanfaatkan waktunya untuk belajar desain ringan, pemasaran online, dan perlahan usahanya berkembang. Di sisi lain, Bu Retno tak pernah menghubunginya. Ia anggap menantunya itu sudah tak layak masuk silsilah keluarga. Namun diam-diam, kabar soal bayi Jessica yang ternyata sehat sudah sampai ke telinganya, dari suster rumah sakit yang dulu pernah bekerja untuk mereka. Mama, kamu tahu bayi Jessica sehat kan? Tanya Budi suatu hari. Bu Retno mendesis. Anak itu pasti dibawa ke dukun. Jangan-jangan itu bukan cucu Mama. Tes DNA. Belum tentu juga.
Yang jelas, kamu jangan sok peduli sekarang. Kamu udah punya Cynthia, jalani saja. Cynthia yang cantik ternyata mulai memperlihatkan wajah aslinya. Ia tak mau repot dengan urusan anak. Ia hanya tertarik dengan bisnis, uang, dan pesta. Budi mulai terjebak dalam hubungan penuh sandiwara. Ia kangen Jessica. Kangen ketulusan, kangen kehangatan rumah yang dulu tenang. Tapi semua itu sudah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Suatu malam, Budi mengirim pesan panjang ke Jessica. Maaf, aku salah. Aku pengen ketemu kamu dan anak kita. Bisa? Sekali aja. Jessica membaca pesan itu dengan tangan bergetar. Ia menatap anaknya yang sudah mulai bisa duduk. Senyumnya manis, matanya bulat, tidak ada sedikit pun tanda, cacat, yang dulu begitu menyakitkan. Jessica tidak membalas pesan itu. Ia hanya menuliskan satu kalimat di buku hariannya malam itu, anak ini akan tumbuh tanpa rasa kekurangan. Aku akan buat dia bangga karena punya ibu sekuat batu karang. Hari-hari terus bergulir. Jessica terus menumbuhkan bisnisnya. Dari hanya menjual peralatan bayi bekas, ia mulai menerima titipan barang, lalu membuka akun Instagram khusus jual beli perlengkapan bayi. Ia belajar ambil foto, menulis caption menarik, dan setiap bulan penjualannya naik. Jessica mulai dikenal sebagai Mamah Berdaya, panggilan yang diberikan oleh para pengikut akun Instagramnya. Ia sering membagikan tips merawat anak, berbagi kisah tanpa menyebut nama Budi, dan menginspirasi banyak wanita di luar sana. Dalam 1 tahun, ia berhasil menyewa toko kecil di dekat pasar. Ia mulai mengembangkan lini produk baru, makanan organik untuk bayi. Semua berawal dari resep rumahan yang ia buat sendiri untuk anaknya. Saat Budi datang ke tokonya secara diam-diam, dengan wajah kusut dan tubuh kurus, Jessica menatapnya datar. Tidak marah, tidak dendam, hanya hampa. Aku mau lihat anak kita, kata Budi lirih. Jessica menggeleng pelan. Dia nggak butuh kamu. Dia sehat, pintar, dan bahagia. Karena aku nggak pernah izinkan kamu menodai hidupnya lagi. Budi menunduk. Tak bisa berkata-kata. Di hadapannya bukan lagi perempuan lemah yang ia abaikan dulu. Tapi seorang ibu tangguh yang telah berdiri di atas luka yang disiram air mata. Jessica duduk di ruang tamu rumah kontrakannya yang kini terasa terlalu kecil untuk mimpi-mimpinya yang terus membesar. Ia memandangi laptop yang menyala di atas meja rotan tua, dengan layar terbuka memperlihatkan dashboard akun jualannya. Pesanan masuk lebih dari 10 hanya dalam 2 jam terakhir. Notifikasi di ponsel tak berhenti berdentang, beberapa dari pelanggan barunya bahkan berasal dari luar kota. Ia menghembuskan napas pelan sambil melirik jam dinding. Sudah pukul 9 malam. Anak semata wayangnya, Nara, sudah tertidur pulas di atas kasur mungil. Wajah Nara tenang, nafasnya teratur, pipinya mengembang sehat seperti bayi-bayi iklan susu formula. Jessica berdiri perlahan, menghampiri ranjang anaknya. Ia duduk di tepi kasur, mengelus lembut kepala kecil itu. Dalam hati ia bergumam, kita akan punya hidup yang lebih baik, nak. Mama janji. Malam itu, setelah membereskan sisa pekerjaan, Jessica membuka email dari seorang pemilik toko perlengkapan bayi ternama di Jakarta. Tawaran kerjasama. Produk makanan organik buatannya ingin ditampung untuk dijual dalam skala lebih besar. Bahkan mereka menawarkan sistem pre-order dan kurasi menu eksklusif yang akan menggunakan branding pribadi Jessica. Matanya membelalak. Ia menahan napas. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar nyata. Dulu ia hanya ibu rumah tangga yang dicemooh mertua, ditinggal suami yang selingkuh, dan kini, orang-orang mulai melihat nilainya bukan sebagai istri Budi, tapi sebagai Jessica yang berdiri di atas kakinya sendiri. Pagi berikutnya, Jessica membawa Nara ke tempat kerja barunya. Ia menyewa sebuah kios kecil di sudut ruko. Hanya berukuran 4x5 meter, tapi di dalamnya ada etalase rapi berisi produk makanan bayi homemade, baju bayi prelovet berkualitas, dan pojok kecil yang ia hias dengan boneka dan karpet warna-warni agar anak-anak pelanggan bisa bermain. Jessica menamai tokonya Nara S. Nest. Nama itu ia ambil dari anaknya. Anak yang dulu disebut cacat oleh mertua dan suaminya, anak yang kini tumbuh sehat dan aktif. Satu hari, saat ia sedang melayani pelanggan, seorang wanita parubaya masuk dengan langkah ragu. Ia mengenakan kacamata gelap dan syal menutupi leher. Jessica hampir tak mengenalinya.
Sampai suara wanita itu menyapanya dengan nada penuh kejengkelan yang familiar. Jessica. Jessica menoleh. Matanya melebar sesaat, lalu kembali netral. Bu Retno? Wanita itu melepas kacamatanya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir Jessica melihatnya. Kulitnya kusam, dan garis-garis lelah terlihat jelas di sekitar matanya. Bisa kita bicara? Tanya Bu Retno tanpa basa-basi. Jessica menunjuk bangku di pojok toko. Silakan duduk. Tapi saya tetap harus melayani pelanggan kalau ada yang datang. Sudah tidak tinggal di rumah anak saya? Tanya Bu Retno ketus. Jessica menahan senyum. Sudah lama. Sejak hari ibu tampar saya di rumah sakit. Wajah Bu Retno memerah. Ia membuka mulut seperti ingin membela diri, tapi tak ada kata keluar. Ia terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berkata pelan, saya dengar cucu saya sehat. Alhamdulillah. Nara sehat. Cerdas juga. Jessica mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto Nara yang sedang belajar berdiri, makan sendiri, dan bermain piano kecil. Wajah Bu Retno perlahan berubah. Ia terpekur. Ada semburat perasaan bersalah di sorot matanya. Tapi Jessica tak memberi celah untuk belas kasihan. Kalau ibu mau menjenguk, silakan. Tapi saya harap ibu bisa menghormati saya sebagai ibunya. Jangan ada tamparan lagi, atau saya akan melaporkannya. Kamu benar, gumam Bu Retno. Saya malu. Saya terlalu cepat menilai kamu. Saya pikir kamu perempuan lemah, miskin, tak bisa memberi keturunan layak untuk anak saya. Tapi, ternyata. Jessica bangkit berdiri dan berkata pelan, saya memang pernah lemah, Bu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa bangkit. Malamnya, Jessica menerima pesan dari nomor tak dikenal. Gue kangen Nara. Tolong izinkan gue ketemu. Gue nyesel. Jess. Cynthia ninggalin gue. Dia selingkuh sama atasan kantornya. Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Jessica membaca pesan itu sambil menyusui Nara yang tertidur di pelukannya. Ia menatap wajah anak itu, lembut tapi penuh tekad. Ia tahu suatu hari Budi akan kembali. Tapi ia tidak tahu akan secepat ini. Jessica membalas pesan itu. Bisa. Ketemu di taman dekat rumah. Tapi hanya sebentar. Dan kamu gak boleh menyentuh Nara. Hari Sabtu, di taman kecil dengan pepohonan rindang, Jessica duduk di bangku kayu sambil menggendong Nara. Budi datang dengan wajah yang jauh berbeda. Bukan pria percaya diri yang dulu, tapi pria lusuh yang seperti baru kehilangan arah. Nara, gumam Budi, matanya berkaca-kaca. Nara menatapnya bingung, tak mengenalinya. Jessica berdiri. Sudah cukup. Kamu lihat anakmu. Sekarang pulanglah. Hidupku tidak ada tempat untuk kamu lagi. Jessica, beri aku kesempatan. Kamu bahkan tidak ada saat aku hampir mati melahirkan. Kamu bahkan tidak sudi pegang tangan aku. Kamu biarkan ibumu menampar aku di depan perempuan yang bahkan bukan istrimu. Kamu pikir aku akan percaya sama kamu sekarang? Budi terdiam. Ia mengusap wajahnya, menangis, memohon, tapi Jessica tak bergeming. Ia melangkah pergi membawa anaknya, tak menoleh sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Jessica fokus membesarkan Nara dan membangun bisnisnya. Ia mulai diundang ke seminar parenting, menjadi narasumber talk show radio lokal, bahkan mendapatkan penghargaan dari komunitas ibu muda karena kontribusinya dalam memberdayakan ibu rumah tangga. Banyak yang penasaran pada sosoknya. Siapa dia? Dari mana ia berasal? Bagaimana bisa bertahan setelah badai? Tapi Jessica tidak pernah membuka luka lamanya. Ia hanya bilang, saya ibu yang pernah jatuh, tapi bangkit karena cinta saya pada anak saya. Di akhir bulan, seorang pengacara menghubunginya dan mengatakan bahwa Budi mengajukan gugatan cerai. Jessica tertawa kecil saat membacanya. Ia sudah menganggap pernikahan itu mati sejak malam di rumah sakit. Namun ia tetap datang ke pengadilan. Tidak untuk berdebat, tapi untuk menutup babak kelam itu dengan kepala tegak. Sidang pertama, Bu Retno datang mengenakan baju formal. Ia menunduk saat bertemu mata dengan Jessica. Tapi sorot matanya berubah saat melihat Jessica turun dari mobil hitam mewah dan Nara yang memakai baju branded yang rapi dan elegan. Mereka tak menyangka. Wanita yang mereka hina, mereka rendahkan, kini berdiri di atas panggung kehidupannya sendiri.
Tanpa bantuan mereka. Tanpa dukungan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, pengacara Jessica ternyata salah satu klien loyal tokonya. Bu Jessica adalah mitra kerja kami di produk makanan bayi. Beliau salah satu penyumbang terbesar penjualan kami tahun ini. Kami hadir di sini untuk memastikan tidak ada hak beliau yang dirampas dalam perceraian ini. Budi menunduk. Bu Retno hampir pingsan. Mereka tak tahu, wanita yang mereka buang telah menjelma menjadi pribadi yang lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Suasana ruang sidang pagi itu terasa dingin meski sinar matahari menyelinap masuk dari jendela besar di sisi kiri ruangan. Jessica duduk dengan tenang di bangku tergugat. Tubuhnya tegak, mata lurus menatap ke depan, bibirnya terkunci dalam garis tipis. Ia mengenakan setelan sederhana namun elegan berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, dan di pangkuannya duduk Nara, anak perempuannya yang sesekali menatap sekeliling ruangan dengan polos. Budi duduk tak jauh darinya, berjarak 2 meter di bangku penggugat. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir Jessica melihatnya, mata cekung, janggut tak terurus, dan pakaian yang dikenakannya kusut. Ia berusaha menjaga postur tubuh, namun kegugupan memancar jelas dari setiap geraknya. Bu Retno duduk di belakang Budi, di bangku pengunjung sidang. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal tebal menutupi leher meski cuaca tidak terlalu dingin. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Jessica, namun segera mengalihkan wajahnya saat Jessica membalas tatapan itu dengan dingin. Sidang perceraian antara saudara Budi Nugroho dan Nyonya Jessica Anggraini kami buka. Suara hakim utama menggema dengan tegas, menggetarkan hati mereka yang hadir. Jessica tetap tenang. Di sampingnya duduk pengacaranya, seorang wanita muda bernama Fania yang cerdas dan bersuara tenang namun tajam. Sejak awal Fania sudah mempelajari semua berkas, mulai dari akta nikah, surat pengaduan kekerasan verbal dari pihak mertua, sampai bukti chat perselingkuhan Budi dengan perempuan bernama Cynthia. Pihak penggugat membuka pernyataan. Budi membaca selembar kertas. Suaranya bergetar. Saya, Budi Nugroho, mengajukan perceraian karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik dengan istri saya, Jessica Anggraini. Kami sering bertengkar, terutama sejak kelahiran anak kami. Saya merasa kami tidak bisa lagi menjalankan rumah tangga ini secara harmonis. Hakim mengangguk. Tergugat, apakah Anda menerima atau menolak gugatan ini? Jessica bangkit. Saya menerima. Saya sudah cukup terluka, dan saya memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan yang hanya menyisakan luka. Hakim mengangguk. Apakah saudari ingin menyampaikan keberatan atau bukti atas gugatan? Fania berdiri, menyerahkan berkas kepada Panitera. Kami memiliki beberapa bukti pendukung bahwa klien kami selama ini telah mengalami penelantaran, kekerasan verbal dari ibu mertua, serta ketidakpedulian dari suaminya bahkan saat proses kelahiran yang nyaris merenggut nyawa klien kami. Budi menunduk. Tangannya gemetar saat mencoba membaca berkas yang ditunjukkan oleh Panitera. Selain itu, kami juga memiliki bukti bahwa penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain selama pernikahan berlangsung. Lanjut Fania, lalu menoleh ke arah hakim, dan ini menjadi dasar yang kuat bahwa klien kami tidak bersalah dalam perceraian ini, dan berhak penuh atas hak asuh anak. Nara tertawa kecil di pangkuan Jessica saat itu, menoleh ke arah hakim dan berkata, "Mama." Suara itu membuat seluruh ruangan sunyi sejenak. Hakim memandangi Jessica dan Nara bergantian. Anak ini terlihat sangat sehat. Jessica mengangguk. Suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Alhamdulillah, Yang Mulia. Anak ini dikatakan cacat oleh mertua saya saat lahir. Tapi ternyata dia hanya kelelahan karena proses lahir yang panjang. Ia sempurna. Dan saya merawatnya sendiri sejak ia dilahirkan hingga hari ini. Suara kursi berderit membuat semua mata beralih. Bu Retno berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah ke depan, dan dengan suara pelan berkata, "Yang Mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu." Hakim memberi isyarat agar ia bicara. Saya menyesal pernah menampar menantu saya. Saya yang memaksa anak saya meninggalkan Jessica dan bayi mereka karena saya pikir cucu saya cacat. Saya malu. Saya tidak layak menjadi ibu. Apalagi nenek. Suara itu memecah keheningan ruangan. Budi memandang ibunya dengan heran. Bu. Jessica hanya menatap lurus. Tidak ada air mata. Tidak ada simpati. Hanya ketegasan. Ia sudah memaafkan, tapi tidak lupa. Hakim mengetukkan palunya.
Sidang ditunda 1 minggu untuk mediasi. Bila tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke sidang putusan. Hak asuh anak sementara jatuh kepada ibunya, mengingat fakta bahwa ayahnya telah meninggalkan rumah tangga sejak bayi lahir dan tidak menunjukkan peran aktif. Jessica dan Fania bangkit. Di luar ruang sidang, wartawan mulai berkumpul. Salah satu media lokal rupanya mengikuti perkembangan kasus ini, karena salah satu organisasi perlindungan ibu dan anak menaruh perhatian khusus. Jessica hanya berlalu diam-diam, tidak menggubris mereka. Fania menutupi wajah Nara dengan selimut kecil, sementara bodyguard pribadi Jessica yang selama ini menjaga tokonya, ikut menjemput mereka ke mobil hitam besar yang terparkir tepat di depan tangga pengadilan. Sebelum masuk mobil, Jessica menoleh sekilas. Ia melihat Budi berdiri dengan tatapan hampa di depan pintu gedung. Tak jauh darinya, Bu Retno terduduk di tangga sambil menutup wajah dengan tangan. Tapi Jessica hanya mengangguk tipis, lalu masuk ke mobil dengan penuh percaya diri. Beberapa hari setelah sidang, Jessica mengisi seminar online bertema, Ibu Hebat di Tengah Tekanan Mental dan Ekonomi. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, membagikan kisahnya tanpa menyebut nama. Tapi banyak dari peserta tahu siapa dia. Nama Jessica sudah mulai ramai dibicarakan di media sosial sebagai simbol perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Beberapa hari kemudian, ia mendapat undangan menjadi pembicara tamu dalam acara televisi nasional. Awalnya ia ragu, namun dorongan dari komunitas dan pelanggannya membuat ia mantap melangkah. Ia datang bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Di studio televisi itu, ketika acara hampir usai, sang pembawa acara bertanya, apa pesan ibu untuk para wanita di luar sana yang merasa tak punya pilihan? Jessica tersenyum. Kita selalu punya pilihan. Bahkan ketika dunia memaksa kita bertekuk lutut, cinta pada diri sendiri dan anak kita bisa jadi alasan untuk bangkit. Jangan pernah biarkan satu tamparan menjatuhkan masa depan kita. Karena kadang, dari tamparan itulah kita sadar bahwa kita bisa berdiri sendiri. Studio hening. Tepuk tangan menggema beberapa saat kemudian. Di antara penonton, diam-diam duduk seorang pria dengan wajah familiar, Budi. Ia datang tanpa sepengetahuan siapapun. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena penyesalan akan kehilangan Cynthia, tapi karena sadar, ia telah kehilangan wanita terkuat dalam hidupnya, Jessica. Jessica berdiri di depan cermin panjang di kamar apartemen barunya, mengenakan blus putih elegan dan celana panjang bahan warna krem muda. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri, dalam dan tenang. Di belakangnya, Nara sedang duduk di sofa kecil dengan mainan piano mainan, menekan-nekan tuts dengan antusias. Apartemen itu terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, jauh dari rumah kontrakan sempit yang dulu ia tinggali. Sekarang, hidupnya jauh berbeda. Meja makan marmer, kulkas 2 pintu, ruang kerja pribadi dengan komputer canggih, dan lemari baju berisi deretan pakaian bermerek, semuanya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia membuka laci meja rias, mengambil map biru bertuliskan, Putusan Sementara Pengadilan Agama. Ia membuka lembarannya lagi, meskipun ia sudah hafal isinya. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya pada Jessica Anggraini, karena penggugat terbukti tidak menunjukkan peran sebagai ayah biologis dan tidak pernah memberikan nafkah secara konsisten. Jessica mengembuskan napas pelan. Hari itu, ia dijadwalkan bertemu dengan pengacara untuk menyiapkan sidang terakhir, putusan akhir. Di ruang kerja, Fania sudah menunggunya dengan map merah muda berisi semua dokumen pembuktian tambahan. Kita akan menang mutlak, Kak Jess, kata Fania dengan senyum yakin. Bahkan pengadilan tidak perlu banyak saksi tambahan. Semua bukti sudah kuat. Jessica tersenyum kecil. Terima kasih sudah selalu berdiri di sampingku. Fania mengangguk. Saya ikut bangga. Bahkan sekarang ibu-ibu komunitas UMKM banyak yang bilang, saya mau jadi seperti Bu Jessica. Jessica tak membalas. Matanya menatap keluar jendela, langit Jakarta yang biru, berawan tipis. Di kejauhan, ia bisa melihat gedung perusahaannya yang sedang dalam tahap ekspansi. Bisnis makanan bayi sehatnya sudah berkembang pesat, dengan 5 cabang baru di kota besar dan puluhan reseller aktif. Sore itu, Jessica mengantar Nara ke taman bermain di kompleks apartemen. Di antara ibu-ibu muda yang sedang mengobrol di kursi taman, beberapa dari mereka menyapa Jessica dengan ramah. Bu Jessica, itu Nara? Waduh, tambah pintar ya anaknya.
kata seorang ibu mengenakan gaun terusan biru langit. Iya, alhamdulillah, jawab Jessica lembut. Dia suka banget main piano sekarang. Oh, pasti nurun dari ibunya. Pinter banget, sambung ibu lainnya. Jessica hanya tersenyum. Tapi di antara percakapan hangat itu, tiba-tiba sebuah suara asing menyapa dari belakangnya. Jess, boleh bicara sebentar? Jessica menoleh. Di depannya berdiri Budi, mengenakan kemeja kusut dan celana jeans, wajahnya jauh dari kesan mapan. Mata itu masih sama, mata lelaki yang dulu ia cintai. Tapi sekarang, pandangan itu justru membuat Jessica ingin menjauh. Aku cuma pengen minta waktu 5 menit. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa. Tapi tolong, hanya 5 menit. Jessica menatap Nara yang sedang bermain ayunan, lalu berbalik dan berkata tenang, di pojok sana. Tapi cepat. Mereka duduk di bangku taman bawah pohon ketapang. Suara anak-anak bermain menjadi latar yang kontras dengan pembicaraan yang akan terjadi. Aku kehilangan semuanya. Jess. Cynthia ninggalin aku. Ibu juga sekarang sakit-sakitan. Rumah dijual, mobil ditarik. Aku, kosong. Jessica menatap lurus. Dan kamu pikir aku tempat sampah buat menampung semua kehancuranmu? Budi tertunduk. Enggak. Tapi aku gak bisa tidur tiap malam. Aku nyesel. Aku nyesel pernah ninggalin kamu. Aku nyesel karena gak ngeliat anak kita lahir. Aku cuma pengen kesempatan buat. Buat apa? Mengulang semuanya? Menjadi suami dari wanita yang kamu tinggalin pas lahiran? Ayah dari anak yang kamu tolak kehadirannya? Budi terdiam. Lalu dengan suara lirih ia berkata, aku tahu aku gak akan dapat maafmu. Tapi bolehkah aku, sesekali, ketemu Nara? Jessica menatapnya lama. Itu bukan keputusan yang bisa aku ambil dengan emosional. Kau mau bertemu Nara karena kau ingin atau karena kau merasa bersalah? Aku ingin, Jess. Aku ingin jadi bagian dari hidupnya. Walau sedikit. Jessica berdiri. Kamu akan bicara dengan pengacara saya. Semua pertemuan harus ada pengawasan. Dan aku tidak akan membiarkan kamu masuk terlalu dalam. Aku tidak mau Nara melihat ayahnya muncul sesekali lalu pergi lagi. Kalau kamu serius, kamu akan tahu caranya. Malam itu, Jessica duduk di ruang kerja sambil membaca artikel parenting. Bukan karena ia merasa butuh, tapi karena ia sadar bahwa menjadi ibu adalah peran tanpa ujung. Tak ada yang sempurna, tapi cinta bisa menjadi alasan untuk terus belajar. Notifikasi email masuk. Judulnya, Penganugerahan Perempuan Inovatif Nasional 2025. Isi email menyatakan bahwa Jessica terpilih sebagai salah satu finalis. Ia akan menerima penghargaan di acara gala resmi yang disiarkan televisi nasional. Matanya berkaca-kaca membaca nama sendiri berdampingan dengan perempuan-perempuan luar biasa lainnya dari berbagai bidang. Ia teringat masa-masa saat harus berjalan ke pasar sambil menggendong bayi, membawa 2 termos besar untuk menjual bubur bayi sehat buatan sendiri. Teringat malam-malam menangis di kamar kontrakan sempit karena lapar dan kelelahan, dan hanya bisa memeluk bayi kecil yang tak mengerti apa-apa. Tapi sekarang, semua itu menjadi kisah inspiratif yang membuat ribuan perempuan lain bangkit. Ia bukan hanya ibu dari Nara, tapi juga simbol kekuatan dari puluhan ribu perempuan yang pernah diremehkan, disakiti, dan ditinggalkan. Jessica memeluk Nara yang tertidur di ranjangnya, membisikkan, kita hampir sampai. Nak, jalan kita belum selesai. Tapi Mama janji, kamu akan hidup penuh cinta, bukan dari orang yang meninggalkanmu, tapi dari Mama yang akan selalu berdiri untukmu. Keesokan harinya, ketika ia masuk ke toko pusat Nara's Nest, para staf langsung menyambut dengan ucapan selamat. Banner besar terpampang di depan toko, CEO kami, Ibu Jessica, finalis perempuan inovatif nasional. Jessica hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini semua baru permulaan. Ia belum berhenti. Dan siapapun yang dulu menampar, menyakiti, dan meninggalkannya, akan terus menyaksikan bagaimana wanita yang dulu mereka injak, kini menjulang di tempat yang bahkan tak bisa mereka jangkau. Lampu sorot di panggung ballroom Hotel Bintang 5 menyinari panggung dengan kemilau emas yang megah. Lantunan musik klasik mengiringi para tamu undangan yang datang mengenakan gaun dan jas mewah. Para jurnalis hilir mudik mengabadikan momen istimewa itu. Jessica berdiri di belakang panggung,
mengenakan gaun malam panjang berwarna hijau zamrud yang anggun membalut tubuh rampingnya. Rambutnya disanggul rapi dengan anting zamrud kecil yang menggantung manis di kedua telinganya. Tak jauh darinya, Fania berdiri dengan clipboard di tangan, memastikan semua urusan administrasi berjalan lancar. Di sisi lain, dua staf dari toko pusat, Nara's Nest, turut hadir mengenakan seragam resmi perusahaan. Mereka tersenyum bangga melihat bos mereka malam itu berdiri sejajar dengan perempuan-perempuan hebat dari seluruh penjuru negeri. Jessica menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena ia mengingat betapa jauhnya jalan yang sudah ia tempuh untuk bisa sampai di titik ini. Dari seorang ibu muda yang ditampar di ruang bersalin, di depan suaminya sendiri yang membawa perempuan lain, hingga kini, berdiri dengan kepala tegak di antara para tokoh nasional. Dan finalis ketiga dari kategori, perempuan inovatif bidang usaha kecil dan kemandirian perempuan, adalah Ibu Jessica Anggraini, seru pembawa acara. Tepuk tangan bergemuruh saat Jessica melangkah maju ke panggung. Cahaya lampu sorot menyilaukan, namun langkahnya mantap. Ia tersenyum, menyambut piagam penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang turut hadir malam itu. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini malam ini. Suara Jessica terdengar lantang namun lembut di mikrofon. Bukan sebagai korban, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai seorang ibu yang tak pernah berhenti memperjuangkan masa depan anaknya. Wajah para tamu terpukau, beberapa terlihat menyeka mata. Di antara hadirin, duduk Bu Retno, mengenakan kebaya tua berwarna kelabu, menunduk dalam diam. Di sebelahnya, Budi yang kini tampak jauh lebih kurus dan sederhana, menyandarkan punggung di kursi tanpa semangat. Mereka tidak tahu bahwa Jessica sengaja mengundang mereka secara resmi. Undangan itu dikirim melalui pengacara, dengan catatan bahwa jika mereka datang, ia tidak akan menolak. Namun tak satu pun dari mereka dibolehkan mendekati Nara yang dijaga oleh pengasuh profesional dan dua petugas keamanan pribadi. Selesai acara, beberapa tokoh penting menyambangi Jessica. Seorang pengusaha wanita ternama bahkan menawarkan kerjasama untuk mengembangkan bisnis Jessica ke luar negeri. Jessica tersenyum ramah, menjawab dengan sopan bahwa ia akan mempertimbangkannya setelah urusan perceraiannya selesai. Di belakang panggung, saat acara sudah mulai sepi dan para tamu satu persatu pamit, Jessica menghampiri Fania. "Kamu lihat mereka datang?" tanya Jessica pelan. "Ya." Mereka duduk di baris keempat. Ibu dan Budi. Jessica mengangguk. "Bagus." "Kamu mau ketemu?" tanya Fania hati-hati. Jessica menggeleng. "Belum saatnya. Mereka hanya akan menganggap kehadiranku di sini sebagai pamer. Aku gak sedang membalas dendam. Aku hanya sedang hidup." Malam itu, Jessica pulang ke apartemen dengan hati lega. Ia mengecup Nara yang sudah tidur pulas, kemudian duduk di balkon sambil memandangi langit malam. Pikirannya melayang pada masa-masa awal dulu ketika ia menangis setiap malam, memikirkan harus memberi makan anaknya dengan apa, membayar kontrakan dari mana, dan bagaimana membungkam hinaan orang-orang yang menyebut anaknya cacat. 3 hari kemudian, kantor Fania kedatangan tamu tak terduga. Bod. Ia datang tanpa janji. Wajahnya terlihat lelah namun memaksa ramah. "Saya ingin bicara baik-baik. Tentang hak bertemu Nara," katanya. Fania menerima dengan tenang. "Kami terbuka. Tapi kami akan menjaga agar semua sesuai prosedur hukum." Budi menyerahkan sebuah surat permohonan. "Saya tidak menuntut hak asuh. Saya cuma ingin mengenalnya. Dia anak saya juga." Fania membaca cepat surat itu, lalu mengangguk. "Saya akan sampaikan ke Bu Jessica. Tapi Anda harus tahu, jika ini hanya karena rasa bersalah, lebih baik ditunda. Nara butuh stabilitas, bukan trauma baru." Beberapa minggu kemudian, akhirnya sidang terakhir pun dijadwalkan. Jessica datang dengan tenang, mengenakan blazer hitam dan kerudung satin polos. Di belakangnya, Nara digendong oleh pengasuhnya. Budi sudah menunggu di ruang sidang, mengenakan kemeja bersih, kali ini lebih rapi dari sebelumnya. Bu Retno tidak datang. Ketukan palu hakim membuka sidang putusan. Setelah pembacaan singkat, hakim menyatakan, gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada Ibu Jessica Anggraini. Hak kunjung untuk ayah kandung dapat diberikan berdasarkan kesepakatan bersama di bawah pengawasan konseling anak. Jessica mengangguk. Ia menoleh ke Budi sekilas.
Budi menunduk. Ia menerima. Setelah sidang selesai, saat semua orang keluar ruangan, Budi menghampiri Jessica. Tidak dekat, cukup berjarak agar tak dianggap melanggar batas. Jess, terima kasih karena gak melarangku sepenuhnya. Jessica menatap lurus. Aku bukan mau jadi musuhmu. Tapi aku akan jadi benteng anakku. Kalau kamu mau dikenal sebagai ayah, maka buktikan kamu layak. Budi mengangguk. Aku akan coba. Beberapa hari kemudian, Nara menjalani sesi terapi permainan bersama seorang psikolog anak. Budi hadir, duduk di ruang observasi sambil memperhatikan. Saat Nara tersenyum dan menari kecil mengikuti instruktur terapi, matanya berkaca-kaca. Ia belum bisa mendekat, tapi kehadiran Jessica yang tetap tenang memberinya sinyal bahwa pintu mungkin belum tertutup sepenuhnya. Sementara itu, bisnis Jessica berkembang pesat. Ia membuka cabang ke-6 di Bandung dan menandatangani kontrak kerjasama dengan Koperasi Perempuan Desa. Ia juga diminta menjadi mentor bagi perempuan-perempuan penyintas rumah tangga di program pemerintah. Setiap hari, hidupnya semakin jauh dari hari-hari kelam penuh air mata. Tapi bukan berarti ia melupakannya. Karena semua luka itu telah menjadi bagian dari pondasi kekuatannya kini. Jessica menulis buku. Bukan novel, tapi kisah nyata tentang perjalanannya. Buku itu berjudul, Dari Tamparan ke Panggung Penghargaan. Dalam waktu 2 minggu, buku itu langsung masuk daftar buku terlaris nasional. Di satu halaman ia menulis, mereka menamparku ketika aku lemah. Mereka menuduh anakku cacat, padahal merekalah yang buta. Kini aku tak ingin membuktikan apapun pada mereka. Karena aku terlalu sibuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak bahagia. Jessica membuka pintu ruang tamunya yang luas, disambut hembusan angin sejuk dari balkon terbuka. Di atas meja kaca, tergeletak undangan resmi bertuliskan, acara peluncuran buku, Dari Tamparan ke Panggung Penghargaan oleh Jessica Anggraini. Acara itu akan diadakan di gedung pertemuan milik pemerintah kota, disponsori oleh beberapa kementerian dan komunitas sosial. Jessica tidak pernah membayangkan hidupnya akan tiba di titik ini, diundang untuk berbicara sebagai tokoh inspiratif perempuan. Ia menatap ke arah Nara yang sedang bermain balok warna-warni di karpet ruang tengah. Gadis kecil itu sekarang sudah mulai lancar berbicara, menyanyi, dan bahkan mengenali huruf-huruf. Berkali-kali orang-orang tercengang ketika tahu bahwa Nara adalah anak yang pernah dituduh cacat oleh keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, bel apartemen berbunyi. Fania datang dengan membawa dokumen kerjasama dari sebuah LSM internasional yang tertarik menjadikan Nara S. Nest sebagai model pemberdayaan perempuan tunggal. Aku harap kamu siap untuk dunia yang lebih besar dari ini, Jess. Karena sekarang kamu bukan hanya seorang ibu hebat, tapi simbol harapan bagi ribuan perempuan, kata Fania sambil tersenyum. Jessica tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ada bagian kecil yang tetap belum selesai. Ia tahu, selama luka dari masa lalunya belum sepenuhnya ditutup, ia akan terus dihantui. Dan luka itu bukan lagi Budi. Bukan perselingkuhannya. Tapi Ibu Retno, mertuanya yang dulu menamparnya saat baru melahirkan. Jessica masih mengingat jelas momen itu. Darah masih mengalir dari tubuhnya lemah, dan anak yang ia lahirkan belum sempat ia peluk. Tapi perempuan itu menamparnya tanpa ampun, menyebut anaknya aib. Bahkan menyuruh Budi menikahi Cynthia di rumah sakit yang sama. Sejak saat itu, Ibu Retno tak pernah mencarinya, tak pernah meminta maaf. Namun kabar dari Budi menyebut bahwa sang ibu kini sedang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif. Dan entah kenapa, pagi itu Jessica merasa harus pergi ke sana. Sore itu, ia berdiri di depan rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Budi dan mertuanya. Gerbang besi berkarat dan taman yang tak terurus menunjukkan betapa keluarga itu telah runtuh. Seorang pembantu tua membuka pintu dan menatap Jessica dengan terkejut. Bu Jessica? Tanyanya pelan. Bolehkah saya bertemu Bu Retno? Pembantu itu tak menjawab, hanya mengangguk dan mempersilakan masuk. Jessica melewati ruang tamu yang penuh debu, lalu melangkah ke kamar utama di lantai 1. Di atas ranjang, terbaring seorang wanita tua dengan infus di tangan. Wajahnya sangat berbeda dari dulu, kusam, lesu, matanya sayu. Jessica, suara itu serak dan berat. Jessica tidak menjawab. Bu Retno menatapnya lama. Aku pikir kamu tidak akan pernah datang lagi.
Jessica duduk di kursi kayu dekat ranjang. Saya tidak pernah berniat kembali. Tapi saya butuh menyelesaikan sesuatu. Untuk balas dendam? Jessica menggeleng. Saya tidak semiskin dulu sampai harus menghabiskan waktu untuk balas dendam. Senyum lemah terbit di wajah Retno. Anakmu sehat. Lebih dari sekadar sehat. Dia pintar. Dia bahagia. Dan dia sempurna. Air mata turun dari sudut mata Retno. Aku salah. Aku terlalu cepat menghakimi. Aku terpengaruh Cynthia. Dan aku membenci diriku sendiri karena mempercayainya. Jessica diam. Aku tidak akan bertanya apakah kamu memaafkanku. Karena aku tahu, kalaupun kamu memaafkan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku telah menyakitimu di titik terlemah hidupmu. Jessica menunduk. Iya. Tapi saya tak akan hidup terus dengan luka itu. Karena kalau saya terus membawa rasa sakit itu, saya sama saja memelihara racun dalam tubuh saya sendiri. Bu Retno terisak. Maafkan aku. Jessica berdiri. Saya datang bukan untuk mengobati hatimu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya dan cucumu baik-baik saja. Lebih dari sekadar baik. Kami bahagia tanpa kamu. Tapi saya tak dendam. Saya hanya ingin hidup damai. Jessica pergi tanpa menoleh ke belakang. Di luar, ia mengangkat ponsel dan menelepon pengasuh di rumah. Nara lagi ngapain? Tanyanya. Lagi menggambar bunga, Bu. Katanya mau kasih untuk Mama. Jessica tersenyum. Bilangnya, Mama sebentar lagi pulang. Hari peluncuran buku tiba. Aula pertemuan penuh sesak. Para tamu datang dari berbagai kalangan. Pengusaha, aktivis, pejabat, mahasiswa, dan bahkan media. Jessica naik ke panggung dengan balutan batik elegan dan wajah penuh percaya diri. Ia membacakan sepenggal dari bukunya, tepat dari bagian ketika ia pertama kali ditampar oleh mertuanya di ruang bersalin. Saya berdiri di sana, di ruang bersalin yang seharusnya menjadi ruang kebahagiaan. Tapi saya malah menjadi korban kekerasan, tuduhan, dan pengkhianatan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya istimewa, tapi karena saya menolak hancur. Gemuruh tepuk tangan membahana. Beberapa hadirin berdiri. Tak lama, seorang gadis kecil berlari ke panggung, Nara. Dengan gaun putih sederhana dan pita merah di rambutnya, ia menyerahkan bunga ke ibunya dan berkata dengan lantang, Mama, aku bangga sama Mama. Jessica memeluk Nara erat. Di tengah ratusan pasang mata yang menonton, air mata Jessica akhirnya tumpah. Tapi kali ini, bukan karena luka. Melainkan karena kemenangan. Karena cinta. Karena hidup yang ia bangun dari reruntuhan. Dan di kursi paling belakang, duduk Budi, diam, tidak mendekat. Di sampingnya, kursi kosong. Ia tidak membawa siapapun. Tidak Cynthia. Tidak ibunya. Tidak teman. Hanya dirinya sendiri. Sepi dan hampa. Matanya berkaca-kaca menyaksikan panggung yang dulu mungkin bisa menjadi miliknya juga. Tapi kini, hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Setelah acara peluncuran bukunya sukses besar, Jessica mulai menerima banyak undangan dari berbagai kota untuk mengisi seminar, menjadi pembicara, bahkan dilibatkan sebagai mentor dalam program-program nasional pemberdayaan perempuan. Namanya mulai dikenal di media sosial, diangkat menjadi narasumber di beberapa acara televisi. Ia tidak hanya dikenal sebagai pebisnis sukses, tapi juga sebagai simbol perjuangan perempuan yang bangkit dari penghinaan dan pengkhianatan. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang perlahan mengusik batinnya. Sejak sidang putusan beberapa bulan lalu, Budi memang tidak pernah mencoba merebut hak asuh ataupun menuntut apapun. Ia hadir dalam beberapa sesi terapi anak, kadang hanya duduk di ruangan observasi, sesekali menyapa Nara dari kejauhan. Namun yang Jessica rasakan justru bukan tentang Budi sebagai mantan suami, tapi tentang Nara, yang semakin hari semakin bertanya, Mama, kenapa aku cuma punya Mama? Jessica terdiam setiap kali pertanyaan itu muncul. Ia tahu, cepat atau lambat, Nara akan menuntut jawaban. Di suatu malam, saat Nara sudah tidur, Jessica duduk di beranda apartemennya. Fania datang membawa dokumen kerjasama dengan pemerintah daerah Yogyakarta yang meminta Jessica hadir untuk program pelatihan ibu tunggal di sana. Tapi ekspresi Jessica tak seceria biasanya.
Aku harus bilang yang sebenarnya ke Nara, katanya lirih. Vania menatapnya lama. Kamu yakin kamu siap? Jessica mengangguk pelan. Dia berhak tahu. Hari Sabtu pagi, Jessica duduk di ruang keluarga. Di hadapannya, Nara duduk dengan boneka kelincinya, memeluk erat. Nara sayang, ucap Jessica lembut. Boleh mama cerita sesuatu? Nara mengangguk, polos dan penuh rasa ingin tahu. Semua anak di dunia punya ayah. Begitu juga kamu. Tapi ayah kamu dan mama sudah tidak bersama lagi. Kenapa? Mata Nara membulat. Jessica tersenyum pahit. Dulu ayah dan mama menikah. Tapi kemudian, ayah melakukan kesalahan yang membuat mama sangat sedih. Jadi mama memutuskan untuk pisah. Dia jahat? Tanya Nara cepat. Jessica menggeleng pelan. Ayah pernah membuat kesalahan. Tapi sekarang ayahmu sedang berusaha memperbaiki diri. Dia pernah minta maaf ke mama. Dan dia juga bilang ingin kenal sama kamu. Nara diam. Matanya bergerak cepat seperti sedang memikirkan sesuatu yang rumit untuk anak seusianya. Aku boleh ketemu dia? Tanyanya tiba-tiba. Jessica menatap mata anaknya dalam-dalam. Lalu mengangguk. Kalau kamu mau, mama akan temani kamu bertemu ayahmu. Beberapa hari kemudian, Jessica menghubungi Budi dan mengatur pertemuan di taman kota. Tempat terbuka dan penuh kenyamanan untuk anak-anak. Hari itu, Nara mengenakan dress warna biru muda dengan pita kecil di rambut. Tangannya menggenggam boneka kelinci kesayangannya. Budi datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih polos dan jeans sederhana. Wajahnya tampak gugup, seperti seseorang yang akan menjalani ujian terpenting dalam hidupnya. Jessica duduk di bangku taman, sementara Budi perlahan mendekati dan berlutut di hadapan Nara. Halo, ucapnya pelan. Aku Budi, ayah kamu. Nara menatapnya lama, lalu bertanya polos, kalau kamu ayahku, kenapa kamu ninggalin mama? Jessica menahan napas. Budi menghela napas panjang. Ayah dulu bodoh. Ayah membuat banyak kesalahan. Tapi sejak kamu lahir, ayah terus berpikir tentang kamu. Dan sekarang, ayah cuma pengen kamu tahu bahwa kamu sangat berharga. Nara diam sejenak, lalu memeluk bonekanya. Kalau aku sakit, kamu mau temani aku? Budi tertegun. Tentu. Kapanpun kamu butuh ayah. Nara menoleh ke arah Jessica. Mama, boleh aku main sama ayah? Jessica tersenyum pelan. Boleh. Tapi mama tunggu di sini ya. Hari itu, Nara dan Budi menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain ayunan, membuat origami dari kertas yang disiapkan Jessica, bahkan berlari kecil di rerumputan. Jessica mengamati dari jauh. Tidak untuk membuka hati, tapi untuk memastikan bahwa Nara tahu ia dicintai oleh kedua orang tuanya, meski tidak bersama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, sebuah kabar datang dari rumah lama Budi. Bu Retno, Ibu Budi, meninggal dunia. Jessica terdiam saat menerima kabar itu. Bukan karena kehilangan, tapi karena dalam hati kecilnya, ia merasa sebuah bab telah benar-benar ditutup. Pemakaman diadakan sederhana. Budi mengirim pesan kepada Jessica, memberitahukan bahwa jika Nara ingin datang, ia akan menunggu. Jessica tidak langsung menjawab. Namun malam harinya, Nara bertanya, Mama, apa aku bisa bilang selamat tinggal ke nenekku? Jessica menatap wajah anaknya, lalu mengangguk. Besok pagi, ya. Pemakaman itu menjadi momen diam yang menyentuh. Nara hanya meletakkan bunga di atas tanah dan berbisik. Selamat tidur, Nek. Budi berdiri jauh di belakang. Kali ini tidak memaksa mendekat. Ia tahu, ia hanya pelengkap dalam kehidupan anak itu. Dan Jessica, meski tidak lagi menyimpan dendam, tetap menjadi pagar kuat yang menjaga dunia kecil yang sudah ia bangun dari reruntuhan. Jessica kini sibuk mengembangkan usaha barunya, butik sosial yang memperkerjakan ibu tunggal di desa-desa sekitar Jawa Tengah. Ia juga aktif menjadi pembicara tetap di program pemerintah. Nara tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia senang membaca, suka menggambar, dan mulai ikut dalam kelas tari. Suatu sore, setelah menyelesaikan wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Jessica duduk di teras rumah barunya. Sebuah rumah minimalis 2 lantai di pinggiran kota dengan taman kecil tempat Nara biasa bermain. Di pangkuannya,
Buku keduanya sedang dalam proses penulisan. Judul sementaranya, Anakku, Anugerah yang Mereka Tolak. Di sana, ia menulis, mereka menolakmu saat kamu belum sempat mengucapkan satu kata pun. Tapi kamu tumbuh dengan cinta, dengan kekuatan, dengan kebenaran. Kini, kamu adalah saksi bahwa tidak ada label yang bisa menutup sinar seseorang. Kamu adalah terang itu, Nara. Terang yang menyinari jalan mamamu dari gelapnya masa lalu. Hujan deras mengguyur kota dengan derasnya, jalanan basah, dan udara berembus dingin. Di dalam ruang kerja yang hangat, Jessica menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Di depannya terbuka naskah buku keduanya. Namun sejak semalam, ia belum mengetik satu kalimat pun. Pikirannya terus kembali pada pertemuan terakhirnya dengan Budi dan Nara di taman. Walau semuanya berjalan baik, ada perasaan tak tuntas yang menghantuinya. Seolah-olah, ada cerita yang belum selesai. Nara semakin sering menyebut nama Budi dalam kalimat-kalimatnya. Ayah bilang warna favoritnya biru. Mama. Aku mau gambar rumah yang ada ayah, mama, dan aku. Kalau aku ulang tahun, ayah datang ya, Ma. Jessica tahu, ia telah membuka pintu untuk Budi kembali ke hidup Nara. Dan pintu itu kini tidak bisa ia tutup begitu saja. Namun satu hal yang belum pernah ia bicarakan kepada siapapun, bahkan Fania, adalah perasaan getir yang muncul setiap kali melihat kedekatan Budi dan Nara. Perasaan yang mengingatkannya betapa ia dulu disingkirkan, ditampar, dihina, dikucilkan, bahkan dibuang hanya karena melahirkan anak yang cacat, yang ternyata justru tumbuh menjadi anak yang cerdas dan luar biasa. Jess, suara Fania menyadarkannya. Sahabatnya itu masuk ke ruang kerja dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu kenapa melamun? Jessica menghela napas. Aku takut. Takut. Takut kehilangan Nara. Fania mengernyit. Dia anakmu, Jess. Kamu yang membesarkan dia sendiri selama 6 tahun. Kamu yang bangkit saat dunia menghancurkanmu. Kamu yang berdiri saat suamimu dan ibu mertuamu menginjakmu. Tak ada alasan dia akan berpaling. Tapi dia mulai dekat sama Budi. Dan kamu membuka pintu itu dengan ikhlas. Ya. Tapi aku gak pernah siap jika suatu saat dia lebih memilih Budi. Fania memegang tangan Jessica. Nara mengenal cinta dan kekuatan karena kamu. Kamu bukan hanya ibunya. Kamu dunianya. Jangan takut. Jessica tersenyum getir. Tapi hatinya tetap tak tenang. Beberapa hari kemudian, Jessica mendapat undangan kehormatan dari Kementerian Perempuan dan Anak untuk menghadiri Forum Nasional. Sebuah kehormatan yang membuktikan betapa pengaruhnya makin besar. Namun ada kejutan lain. Forum itu akan digelar di Surabaya, kota tempat keluarga Budi berasal, dan Cynthia juga kini tinggal. Jessica tak bisa menghindar. Ia harus hadir. Sesampainya di Surabaya, ia menginap di hotel mewah yang disediakan panitia. Pagi harinya, ia berdiri anggun di panggung forum, memaparkan program yang ia rintis bersama komunitas ibu tunggal. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Wartawan mewawancarai, panitia mengajak foto, dan beberapa peserta meminta tanda tangan. Saat ia baru keluar dari ballroom, langkahnya terhenti. Cynthia berdiri di depannya. Masih secantik dulu, bahkan mungkin lebih. Namun ada satu hal berbeda, auranya. Dulu Cynthia tampak percaya diri dan sombong. Kini matanya sayu, dan senyumnya lelah. Jessica. Sapanya pelan. Jessica tak menyangka akan bertemu langsung. Tapi ia tak menunjukkan keraguan. Cynthia. Aku tahu kamu bakal ada di sini. Makanya aku datang. Jessica tak menjawab. Mereka duduk di sebuah sofa tamu. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, ucap Cynthia, mencoba tersenyum. Jessica menatapnya tanpa emosi. Orang seperti kamu nggak pernah benar-benar peduli pada hidup orang lain selain dirimu sendiri. Jadi aku nggak yakin ucapanmu tulus. Cynthia tertunduk. Mungkin kamu benar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apa? Aku dan Budi sudah pisah. Jessica tak bereaksi. Sudah lama. 2 tahun. Kami nggak pernah bahagia. Semua yang terjadi dulu adalah kesalahan. Dan aku salah besar karena ikut menghancurkan hidupmu.
Jessica menatapnya. Kamu nggak cuma ikut. Kamu pemicunya. Cynthia mengangguk. Iya. Dan karena itu, aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jessica diam cukup lama. Aku tidak butuh maafmu. Aku sudah sembuh. Sudah melampaui luka yang kamu tinggalkan. Kalau begitu, aku senang, bisik Cynthia. Dan, jaga budi. Kalau kamu bisa. Dia memang tolol, tapi hatinya baik. Jessica berdiri. Aku tidak pernah punya niat jaga siapapun selain anakku. Ia berjalan menjauh. Kali ini tanpa beban. Tanpa rasa ingin membalas. Ia sudah selesai dengan luka itu. Malam harinya, di kamar hotel, Jessica menerima video call dari Nara. Anak itu tampak senang. Mama, hari ini aku latihan nari loh. Wah, bagus banget sayang. Latihannya lancar. Iya, ayah yang anterin aku. Jessica mengernyit pelan. Ayah? Iya, tadi ayah jemput aku. Katanya mama lagi kerja di luar kota. Terus kita makan es krim bareng. Jessica terdiam. Tak ada rasa cemburu. Tapi perasaan campur aduk membuncah. Ia tidak mengizinkan Budi menjemput Nara secara mendadak. Namun Nara tampak sangat bahagia. Dan itu, lebih penting dari rasa risau manapun. Nara senang? Tanyanya. Banget. Tapi aku kangen mama. Cepat pulang ya. Besok mama pulang. Sayang, peluk boneka kelincimu dulu ya, biar hangat. Setelah panggilan berakhir, Jessica duduk di pinggir ranjang. Ia mengambil ponsel dan mengetik pesan. Jessica, besok kita perlu bicara. Tentang Nara. Jangan pernah jemput dia tanpa izinku. Aku ibunya. Beberapa menit kemudian, balasan muncul. Budi, maaf. Aku hanya ingin bahagiain dia. Tapi aku tetap akan nurut sama kamu. Kita bicara besok. Pagi itu, sebelum kembali ke Jakarta, Jessica menemui Budi di sebuah kafe. Pertemuan itu terasa seperti dua orang dewasa yang sedang mengatur kembali garis-garis kehidupan. Budi, aku tidak akan melarang kamu bertemu anakmu. Tapi ada batas. Nara butuh stabilitas. Dia butuh rasa aman. Jangan masuk seenaknya lalu keluar lagi. Budi mengangguk. Aku ngerti. Aku cuma pengen tebus semua salahku. Kamu gak akan pernah bisa menebus semuanya. Tapi kamu bisa jadi orang tua yang layak. Aku akan berjuang. Jessica menatap mata Budi. Budi, jangan salah paham. Aku sudah selesai sama kamu. Aku gak punya perasaan apapun lagi. Tapi untuk Nara, kita harus kerja sama. Budi tersenyum pahit. Aku tahu. Dan aku bersyukur kamu masih izinkan aku hadir di hidup dia. Kamu cuma bagian kecil, Bud. Aku yang bangun semuanya dari awal. Budi mengangguk. Iya, kamu luar biasa. Jessica berdiri. Aku harus ke bandara. Saat ia melangkah pergi, Budi hanya bisa menatap punggung Jessica yang tegap dan kuat. Perempuan yang dulu ia buang, kini telah menjadi gunung yang tak bisa ia daki lagi. Jessica tiba di rumah saat malam telah turun. Nara berlari memeluknya di pintu. Mama! Mama bawa oleh-oleh. Jessica mengangkat tas kecil dan menyerahkan boneka penari Bali. Ini buat gadis kecil Mama. Nara memeluk boneka itu sambil tertawa. Lucu! Jessica memeluk putrinya erat. Dan di dalam hati, ia tahu satu hal. Tak peduli seberapa banyak badai datang. Ia, Jessica, akan tetap berdiri. Karena sekarang ia bukan hanya perempuan yang pernah ditampar. Tapi ibu, pemimpin, pemenang, dan simbol dari luka yang berubah menjadi kekuatan. Pagi itu, udara Jakarta masih basah oleh gerimis yang semalam turun tanpa henti. Di ruang tamu rumah Jessica, suasana begitu tenang. Nara sedang menggambar di atas karpet dengan krayon warna-warninya. Sesekali bernyanyi kecil lagu anak-anak yang dia pelajari dari sekolah. Jessica duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Di layar, sebuah email dari pengacara perceraiannya beberapa tahun silam kembali muncul. Judulnya sederhana, permintaan sidang ulang untuk sengketa hak asuh dan klarifikasi warisan. Jessica mendesah panjang. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu menggema.
Dua orang pria berdasi dan satu wanita parubaya berdiri di depan pagar rumahnya. Mereka mengenalkan diri sebagai perwakilan pengadilan keluarga. Mereka menyampaikan bahwa pihak keluarga mantan suami, terutama ibu mertuanya, Bu Nani, menuntut klarifikasi ulang terhadap status anak Jessica, karena disebut-sebut bahwa anak itu dulu cacat, namun kini justru sehat dan memiliki talenta luar biasa. Jessica menatap surat itu dengan dingin. Di bagian bawahnya, ada tanda tangan Nani Kartika Wibowo. Mertua yang dulu menamparnya di rumah sakit, memakinya seolah ia melahirkan aib. Mertua yang bersumpah tidak akan mengakui cucu dari rahim, perempuan sialan, seperti dirinya. Jessica tersenyum tipis. Baik, saya akan hadir di pengadilan. Hari sidang pun tiba. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh dengan lalu lalang manusia. Namun ada satu pemandangan yang membuat semua orang di ruang sidang terhenyak. Seorang wanita muda turun dari mobil SUV hitam mewah, mengenakan blazer putih elegan dengan rok panjang navy, wajahnya tenang, berhijab rapi, dan di sampingnya, seorang anak kecil cantik yang mengenakan dress biru, membawa boneka kelinci, dengan mata berbinar-binar. Itulah Jessica dan Nara. Di ruang sidang, Budi duduk di samping pengacaranya. Ia tampak gelisah, menunduk, jelas tak ingin ini terjadi. Di belakangnya, Bu Nani duduk dengan dagu terangkat. Penampilannya masih mewah seperti biasa. Kalung emas, anting berlian, dan sikap arogan yang tak pernah surut. Ketika Jessica masuk membawa Nara, ruang sidang terdiam. Mata Bu Nani membelalak. Itu bukan anak cacat seperti yang dulu dikatakannya. Itu bukan bayi yang katanya harus dibuang ke panti. Anak itu berjalan dengan anggun, sehat, ceria, dan tampak cerdas. Nggak mungkin, bisik Bu Nani. Jessica menatap lurus ke arahnya. Ketika hakim membuka persidangan, semua mata tertuju pada satu hal. Kenyataan bahwa keluarga Budi dan Bu Nani hendak memperkarakan status anak yang mereka tolak bertahun-tahun lalu, yang kini malah ingin mereka akui dan rebut. Yang mulia, kata pengacara Jessica tegas, kami akan membuktikan bahwa sejak kelahiran, klien kami, Jessica, tidak pernah mendapat dukungan dari suami maupun mertuanya. Kami memiliki rekaman dan saksi bahwa beliau diusir dari rumah sakit karena anak yang dilahirkannya dianggap cacat. Hakim mengangguk. Silakan hadirkan saksi. Suster Diah, mantan perawat dari rumah sakit tempat Jessica melahirkan, hadir. Ia bersaksi bagaimana Jessica ditampar, dimaki, dan dibuang dari rumah sakit oleh ibu mertuanya sendiri saat baru saja melahirkan. Suara gemuruh di ruang sidang tak terbendung. Hakim memukul palu. Tertib. Saya tidak butuh emosi di sini. Fakta hukum yang saya perlukan. Kini giliran Bu Nani bicara. Saya memang hilaf saat itu. Yang mulia. Saya hanya syok. Saya pikir anak itu tidak normal. Saya cuma tidak ingin keturunan kami tercemar. Jessica tertawa pelan. Tercemar? Ibu bahkan tak pernah melihat anak saya dengan benar. Nara menatap neneknya dengan polos. Nenek jahat ya. Ma. Jessica mengelus kepala putrinya. Bukan jahat. Hanya tidak tahu cara mencintai. Hakim menatap semua pihak. Baik. Hak asuh tetap berada pada Jessica. Status hukum anak tidak perlu diragukan. Dan mengenai warisan yang katanya disengketakan, perlu saya sampaikan. Jika keluarga Budi ingin mengakui Nara sekarang karena alasan harta, maka saya peringatkan bahwa pengadilan bukan tempat untuk membersihkan rasa bersalah atas masa lalu. Persidangan ditutup. Bu Nani langsung berdiri, tapi matanya masih terpaku pada Jessica dan Nara. Ia melangkah mendekat. Nah, Jessica, bolehkah saya bicara sebentar? Jessica berdiri tenang. Sudah terlambat, Bu. Nenek cuma ingin menebus. Jessica menatap lurus ke matanya. Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki. Tidak semua pintu yang ditutup bisa dibuka lagi. Nenek ingin kenal sama cucunya. Jessica menggeleng. Ibu dulu bilang anak saya bawa sial. Ibu bilang dia kutukan. Tapi sekarang, saat dia sehat dan pintar, ibu mau akui. Nara memandang Bu Nani bingung. Kamu nenek aku? Jessica memeluk anaknya erat. Tidak, sayang. Kamu hanya perlu tahu orang-orang yang mencintaimu sejak kamu lahir. Jessica menggandeng tangan Nara, lalu berjalan keluar ruang sidang. Budi mengejarnya. Jess, tunggu.
Jessica menoleh. Aku? Terima kasih. Udah tetap kuat. Udah jaga Nara. Udah tetap manusia meskipun kami semua dulu enggak. Jessica hanya menatapnya. Jaga jarak, Bud. Jangan ganggu lagi hidup kami. Hadirmu hanya akan membuat luka yang kubalut terbuka lagi. Budi menunduk. Ia sadar, ia memang sudah kehilangan, selamanya. Beberapa bulan kemudian, Jessica menghadiri sebuah seminar tentang kekuatan perempuan di era digital. Ia menjadi pembicara utama. Saat berdiri di atas panggung, sorotan lampu menyorot wajahnya yang bersinar, penuh percaya diri. Dulu, saya adalah perempuan yang ditampar di rumah sakit karena melahirkan anak yang katanya cacat. Saya adalah istri yang dibuang. Ibu yang dituduh membawa sial. Tapi hari ini, saya di sini. Dan anak saya, tumbuh sehat, ceria, cerdas, dan paling penting, dia tahu bahwa cintanya cukup datang dari orang yang tidak meninggalkannya. Ruang seminar bergemuruh oleh tepuk tangan. Jessica tersenyum. Di kursi penonton, Nara mengangkat kedua tangannya tinggi, bersorak, "Itu mama aku." Jessica turun dari panggung, menghampiri Nara, memeluknya erat. "Aku sayang mama," bisik Nara. Jessica menahan air mata. "Dan mama akan selalu ada buat kamu. Selalu." Di belakang panggung, banyak orang memotret, memuji, mengundang untuk wawancara. Namun bagi Jessica, semua itu bukan lagi untuk membuktikan pada siapapun. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Yang tertinggal hanya satu hal, masa depan, bersama anaknya. Ia bukan hanya wanita yang pernah ditampar mertua di rumah sakit. Ia adalah Jessica, ibu dari anak yang luar biasa. Dan ia telah membuktikan, dari reruntuhan bisa tumbuh istana, dari luka bisa lahir cahaya.